Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kalau sebelumnya kita telah mengkaji lebih dalam mengenai zakat dan juga aturannya dalam Al-Quran, kali ini dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab, kita akan mengkaji lebih dalam mengenai sedekah. Baik sedekah yang dilakukan secara rahasia maupun sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Tapi yang lebih penting lagi yang akan kita kaji adalah baik sedekah yang diberikan kepada sesama muslim ataupun sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang non-muslim. Seperti apa aturannya dalam Al-Quran, nanti akan kita kaji lebih dalam bersama narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seperti biasanya Pak Quraish, ada ibu-ibu yang sudah hadir di sini menemani saya. Nanti juga boleh bertanya langsung sama Pak Quraish ya. Ini ibu-ibu dari Majelis Zikir Kaum Ibu dari Kecamatan Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dan ada 3 panelis di sini. Yang pertama adalah Pak Muhtar Sadili, ini staf Pusat Studi Al-Quran atau PSQ. Kemudian ada Mbak Lili Mujayati, ini mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang terakhir panelis kita adalah Bapak Zainal Abidin Hussein, ini pengajar dan penerjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, dan kita akan mulai kajian kita ini dari ayat ke-271 surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, sebelum kita mulai kajian ini, kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, sedekah adalah bagian dari kajian yang akan kita kaji lebih dalam lagi dalam surah Al-Baqarah yang akan kita mulai dari ayat ke-271. Silakan Pak Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina astafa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita akan berbicara tentang sedekah. Saya kira yang pertama yang kita perlu ketahui dari istilah Al-Quran sedekah. Ibu-ibu tahu apa itu sedekah? Banyak orang dalam bahasa Indonesia menduga sedekah itu adalah pemberian sukarela. Al-Quran menggunakan kata sedekah untuk pemberian harta, baik yang wajib maupun yang sukarela. Jadi sedekah dalam bahasa Al-Quran termasuk di dalamnya zakat, termasuk di dalamnya pemberian sukarela. Sedekah dinamai sedekah. Kata sadaqah, sedekah, terambil dari kata sadaq atau sidq, benar, jujur. Jadi orang yang bersedekah, dinamai dia bersedekah, itu karena dia tulus, jujur, benar dalam pemberian. Jadi sesuatu yang tidak jujur, tidak benar, tidak wajar dinamai sedekah. Nah, jadi itu tinjauan dari sisi pemberiannya. Kalau ditinjau dari segi dampaknya, apa yang dikeluarkan secara wajib itu dinamai zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib yang berdampak zakat. Zakat artinya berkembang dan suci. Sehingga orang yang mengeluarkan sedekah secara jujur, secara benar, itu akan berdampak zakat. Zakat itu menjadi suci hartanya, suci jiwanya, dan berkembang dia. Oke? Nah, sekarang kita buka ayat kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Ayat ini berbicara tentang cara pemberian sedekah. Ada orang memberi sedekah terang-terangan, ada orang memberi sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, Allah berfirman, kalau kamu memberikan sedekah secara terang-terangan, maka itu bagus. Nah, boleh ya? Maka itu bagus, bagus sekali. Tentu selama sedekah jujur, selama benar, selama ikhlas. Nah, wa in tukhfuha,
kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, waktu tuhal fuqara, dan kamu memberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang butuh, fahuwa khairun lakum, maka yang itu baik buat kamu, atau ada juga yang mengartikannya lebih baik buat kamu. Nah, sekarang ada dua cara. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Sedekah bisa zakat, bisa pemberian sukarela. Ada ulama yang membagi begini. Kalau zakat lebih baik terang-terangan. Kalau sedekah lebih baik sembunyi-sembunyi. Ada juga yang berkata tidak, sama saja. Ada yang berkata zakat lebih baik terang-terangan karena orang yang kaya yang tidak diketahui bahwa dia berzakat bisa menimbulkan kecurigaan dan sangka buruk kepadanya. Ya kan? Enggak zakat kok. Masa sudah kaya? Nah, ada lagi yang berkata memang bagus sedekah atau zakat itu secara terang-terangan kalau apa yang diberikannya itu bisa mendorong orang lain untuk memberi. Kita biasa, saya sedekah, yang lain ini agak malu-malu atau enggan. Itu sudah sedekah, saya juga sedekah. Nah, jadi betapapun apa yang ingin digarisbawahi oleh ayat kita ini, bahwa bersedekah terang-terangan tidak otomatis dikatakan orang tidak ikhlas. Bersedekah sembunyi-sembunyi juga memang lebih menunjukkan keikhlasan kalau tidak ada yang tahu, ya toh? Nah, tetapi betapapun kedua-duanya selama itu sedekah. Ingat tadi apa arti sedekah? Jujur, ikhlas, benar, semuanya itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa khairul lakum, itu baik buat kamu atau itu lebih baik buat kamu. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Allah mengampuni dengan sedekahmu itu sebahagian dari dosa-dosa kamu. Cuma sebagian loh. Iya. Tidak semuanya. Kenapa? Dosa ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa ada dosa antara saya dengan Allah, ada dosa antara saya dengan sesama manusia. Kalau yang sesama manusia, Allah tidak mau ikut campur. Kamu selesaikan sendiri. Allah tidak berkata nanti saya ampuni. Jadi ini dosa antara seseorang dengan Allah. Dosa seseorang dengan Allah itu ada dosa besar yang perlu tobat, yang perlu ini. Ada juga dosa-dosa kecil yang diampuni Allah secara otomatis kalau orang melakukan kebaikan-kebaikan. Habis wudhu, dosa kecilnya hapus. Salat jamaah, dosa kecilnya hapus. Sedekah, dosa kecilnya hapus. Memang di sini Allah tidak menyebutkan dosa apa itu. Kira-kira kenapa Allah tidak sebut saja, saya ampuni dosamu yang ini. Sebab kalau dia beritahu, saya ampuni dosamu ini, orang akan mempergampang nanti. Deh, dosa aja, kita biar sedekah selesai. Tidak. Jadi dia katakan, wa yukaffir ankum sayyiatikum, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui secara pasti dan detail apa yang kamu kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kamu, apa yang dikerjakan oleh hati kamu. Kita punya hati itu bekerja loh. Allah. Kami mengetahui, Allah mengetahui. Sedekah kamu itu ikhlas atau tidak. Sedekah kamu itu benar atau tidak. Itu. Nah, itu dulu ada kita tahu ada anaknya Sayyidina Abu Bakar. Namanya Asma, saudaranya Siti Aisyah. Suatu ketika ibunya datang kepada dia. Waktu itu ibunya belum masuk Islam. Ibunya meminta bantuan. Kata Asma anaknya, kamu kan belum Islam. Saya tidak bisa beri kamu bantuan. Kalau kamu Islam, saya ini. Tunggu saya minta izin pada Rasul. Turun ayat ini. Ada lagi yang berkata, ada orang-orang yang punya keluarga dari orang-orang Yahudi.
orang Yahudi ini tidak mau masuk Islam. Karena mereka tidak mau masuk Islam, keluarga Muslim ini tidak mau bantu. Dia kata, kita tidak usah bantu. Biar nanti kalau dia sudah butuh, dia datang minta pada kita, nanti kita bilang masuk Islam dulu baru. Ada lagi riwayat yang menyatakan Nabi tadinya enggan memberi. Nah, maka turun ayat kita ini yang menyatakan laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Saya terangkan dulu hidayat. Dalam episode yang lalu saya sudah pernah berbicara sedikit menyangkut hidayat. Saya akan mempertegas sekarang. Hidayat Tuhan itu, hidayat Allah itu ada dua macam. Kalau saya bisa beri contoh, hidayat itu artinya petunjuk kepada apa yang Anda inginkan. Kalau saya misalkan di Jakarta ini berkata, saya ingin ke Blok M. Kalau saya beritahu Anda bahwa kalau mau ke Blok M lewat jalan ini, atau naik bus nomor sekian, itu namanya saya beri hidayat. Ya kan? Saya beri petunjuk kepada apa yang Anda kehendaki. Tetapi, kalau ada seorang bertanya, saya mau ke Blok M, terus Anda berkata, mari ikut di mobil saya. Yang mana lebih bagus? Yang diantar lah. Yang diantar. Oke? Nah, Allah punya dua macam hidayat ini. Ada hidayat sekedar memberitahu, ada hidayat memberi kemampuan untuk sampai ke tujuan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi hidayat, tetapi hidayat yang pertama, Rasul hanya bisa menyampaikan ini baik, ini tidak baik. Siapa yang bisa mengantar kita ke sorga? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini lantas berkata, laisa 'alaika hudahum. Wahai Nabi Muhammad, kamu tidak berkewajiban dan tidak mampu untuk apa? Mengantar orang kepada kebenaran. Kamu hanya bisa memberitahu orang. Ya kan? Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Kita akan lanjutkan setelah ya. Jadi hidayah yang dua ini akan kita lanjutkan lagi pembahasannya seperti apa ya Pak Quraisy. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kajian surah Al-Baqarah yang tadi kita mulai dari ayat 271 akan kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Quraisy. Jadi kita lanjutkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa mengantar orang masuk ke surga. Beliau hanya bisa memberitahu ini jalannya. Mau ke Blok M ke sana, mau ke Blok A ke sini. Mengantar tak bisa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita kembali. Ini kan tadi Asma binti Abi Bakar ini tidak mau kasih dengan alasan ini orang bukan Muslim. Ya, jangan berkata begitu. Soal dia Islam atau tidak bukan urusan kamu. Itu urusan Allah. Karena itu dia lanjutkan. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kamu belanjakan dari kebajikan itu untuk kepentingan kamu. Jangan memberi dengan pertimbangan bahwa saya tidak mau beri ini karena agamanya beda dengan saya. Ini berarti ayat kita ini, tuntunan Islam ini membolehkan kita memberikan kepada non-muslim. Nanti di ayat yang lain ada dikatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk memberi bantuan, untuk berlaku adil, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau tidak mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Mereka itu juga manusia seperti kita. Sedang kepada binatang kita disuruh berbuat baik, apalagi sesama manusia. Nah, jangan kaitkan pemberian bantuanmu itu dengan syarat kamu harus menganut agama ini baru saya beri. Jangan juga jadikan pemberian kamu dalam bentuk materi itu untuk merayu orang masuk kepada agamamu. Karena itu berarti dia tidak tulus. Sedangkan Allah ingin
Orang memeluk agama secara tulus. Oke. Kita lanjutkan. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kamu tidak menafkahkan sesuatu kecuali untuk meraih ridha Allah. Artinya, nafkahkanlah sesuatu itu dengan tujuan meraih ridha Allah. Allah memberi bantuan kepada muslim dan non-muslim. Ya kan? Iya. Bahkan ada orang mungkin berkata sekarang, yang non-muslim lebih banyak diberi. Kamu begitu juga. Siapa yang butuh, berikan kepadanya. Memang nanti ada prioritas ya. Tetapi tidak ada larangan. Itu sebabnya nanti misalnya ada ulama-ulama berkata bahwa kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa memberi zakat fitrah kepada non-muslim boleh. Zakat fitrah kita bisa berikan. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Baik, kita lanjutkan. Wa ma tunfiqun min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Kamu tidak membelanjakan sesuatu atau tidak melakukan suatu kegiatan kebaikan kecuali Allah akan menyempurnakan ganjarannya buat kamu dan kamu tidak dirugikan sedikit. Kita mari lihat ibu-ibu. Ada orang berkata, wah saya punya harta ini nanti kurang, saya punya harta ini nanti hilang dan lain-lain sebagainya. Itu dipertanyakan. Harta orang itu apa sih? Hartanya orang? Titipan. Oke, baguslah titipan. Oke. Harta manusia itu ada 3. Apa yang dia makan dan habis dia makan. Apa yang dia pakai dan lapuk dalam dirinya. Dan apa yang dia sedekahkan pada orang. Apa yang ibu punya makanan yang dimakan dan tidak habis, itu sudah bukan rezeki ibu. Iya. Kucing punya atau orang lain punya. Pakaian yang dipakai selama saya hidup milik saya atau dia lapuk udah. Tapi kalau sudah meninggal milik orang. Yang harta kita itu adalah apa yang kita berikan pada orang. Itu sebabnya ada ulama-ulama dulu kalau ada orang yang minta terus dia berkata, selamat datang wahai saudaraku, kamu membantu saya mengantar hartaku ke akhirat. Ya toh? Karena itu wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, disempurnakan ganjarannya buat kamu dan kamu tidak dirugikan, bahkan kamu diuntungkan. Ya kan? Oke. Kita lanjutkan. Kepada siapa harta itu akan diberikan? Allah di sini menyatakan lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Untuk orang-orang fakir yang butuh, yang tercegah, yang terhalangi oleh satu dan lain sebab, utamanya terhalangi oleh karena dia jadi bertugas pergi dalam peperangan, tidak bisa mencari rezeki. Boleh jadi dia sudah sangat tua, boleh jadi dia sangat miskin, boleh jadi dia pelajar yang belajar, ya kan? Itu semuanya untuk itu diberikan harta itu. La yastati'una darban fil ard. Orang-orang itu tidak mampu untuk melakukan perjalanan atau kegiatan. Tidak ada lapangan kerja. Atau dia tidak bisa bekerja. Berilah mereka itu. Jangan pandang agama. Ya kan? Jangan pandang agama, pandang kebutuhan. Bahkan ada di antara mereka itu yang malu minta. Sedemikian malunya sampai orang yang tidak mengenal dia dikiranya dia orang kaya. Nah ini. Orang malu minta, yahsabuhumul jahil. Orang yang tidak mengenal dia atau orang yang tidak punya pengalaman membedakan ini kaya, ini miskin, itu mengira dia orang kaya karena dia tidak mau minta. Nah ini tuntunan agama kepada yang minta-minta nih. Kalau yang tadi sebelumnya ada tuntunan agama kepada orang yang kaya supaya memberi, ini tuntunan agama kepada orang yang butuh, jangan minta. Nah sekali lagi saya katakan bahwa itu gunanya ambil zakat. Cari orang yang butuh. Oh ini butuh tapi dia minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'fuf ta'rifuhum bisimahum. Kamu bisa melihat
Mengenal orang-orang ini dari air muka mereka. Mereka punya wibawa. Walaupun tidak minta, mereka punya wibawa. Mereka itu dilukiskan. Mereka walaupun miskin selalu bersih. Wajahnya cerah. Tidak cemberut. Tapi kamu tahu, ini orang sebenarnya nggak punya. Pakaiannya biasa-biasa, tapi wajahnya ada. Itu yang dimaksud ta'rifuhum bisimahum. La yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak seperti orang lain yang mendesak untuk minta. Nah, itu beri prioritas itu. Karena yang mendesak buat minta bisa jadi dapat kan? Iya. Yang ini tidak minta, tidak dapat. Kasih dia prioritas itu. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu nafkahkan dari harta benda atau kebajikan, ketahuilah bahwa Allah mengetahui hal tersebut. Tidak usah khawatir. Saya tahu, kata Allah. Saya beri ganjarannya. Kita lanjutkan. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu menafkahkan hartanya, memberi bantuan siang atau malam. Ini menarik, ini siang atau malam. Ada biasa orang datang minta-minta pada kita. Sudah malam, masa jam sekian datang? Bisa begitu ya? Masa jam tidur datang? Masa pagi-pagi datang? Wah, ini tingkatnya tinggi sekali. Saya pun biasa begitu, ini jam tidur kok datang. Ini orang-orang yang ini. Yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Menafkahkan di malam dan siang hari. Sirra wa alaniya. Secara rahasia atau terang-terangan. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Allah. Saya selalu berkata, kalau Allah menyatakan ada di sisiku, itu jaminan. Tidak hilang, tidak dicurangi, bahkan boleh jadi dikembangkan. Seorang yang punya harta pada seseorang, dia simpan, ini saya simpan. Kalau orang baik, harta yang dititipkan pada dia atau dititipkan itu dia pelihara, ya toh? Bahkan boleh jadi dia kembangkan sehingga berlipat ganda. Nah, ganjaran orang itu ada di sisi Allah, berarti terjamin, berarti tidak hilang, berarti dikembangkan oleh Allah sehingga berlipat ganda. Dalam episode yang lalu kita bicara tentang pelipat gandaan sedekah. Sampai 700 lipat atau lebih. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah pula bersedih. Itu ayat kita. Iya, baik. Pasti timbul banyak pertanyaan di sini seperti biasanya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Kita akan bahas lebih jauh di segmen tanya jawab kita yang pertama bersama para panelis. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, kita masih mengkaji mengenai sedekah dan kita mulai segmen tanya jawab kita dengan pertanyaan dari para panelis di sini. Yang pertama adalah Mas Muhtar, silakan Mas. Saya ingin nanya tentang fenomena terakhir tentang sedekah ya. Saya pernah dengar di NTB dan yang terakhir itu di Tangerang penolakan pemotongan 10.000 ya untuk penolakan pemotongan gaji PNS. Ada yang mengklaim di Lombok itu zakat profesi, sementara di Tangerang itu setahu saya masalah sedekah. Yang jadi persoalan fenomena ini adalah ketika sedekah itu punya nilai baik, tapi ketika dilembagakan itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu. Nah mungkin pertanyaannya, mungkin secara normatif sedekah itu baik dan benar, tapi secara empiris ternyata di Indonesia itu kalau dilembagakan ada persoalan gitu. Mungkin ada saran dari Bapak tentang persoalan ini gitu. Saran dari saya menyangkut pelembagaan, saya kira saya terus terang tidak bisa memberikan saran yang secepat itu di sini ya. Saya hanya ingin berkata bahwa jangan paksakan orang mengeluarkan zakat. Biarlah dia setulusnya mengeluarkan.
Ada lembaga-lembaga atau kantor-kantor itu saya sarankan itu melalui himbauan. Karena kalau tidak, bisa jadi yang bersangkutan tidak mau menyalurkan zakatnya melalui kantornya, tapi dia akan memberikan zakatnya melalui orang lain. Nah, jadi harus secara sukarela untuk menghindari dampak-dampak negatif dari itu. Saya kira hanya itu yang dapat saya kemukakan ya. Iya. Baik, saya pindah ke Mbak Lili, silakan Mbak. Kita mengetahui ya Pak, misalkan sedekah itu pada hakikatnya ada suatu perbuatan yang baik, tapi juga bisa menjadi perbuatan yang tidak baik apabila sumber tersebut tidak halal atau diragukan, dan juga objek yang kurang tepat. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana objek tersebut dapat mempengaruhi hakikat dari sedekah itu sendiri? Sejauh mana objek dapat dari sedekah itu sendiri? Iya, sekarang saya angkat contoh deh supaya satu orang mau beri katakanlah dia namanya sedekah untuk orang yang akan melakukan perjalanan haram, boleh enggak? Enggak boleh. Tidak ada gunanya sedekah. Satu orang mau memberi bantuan kepada orang yang diketahuinya mau merampok, tidak boleh. Tetapi kalau perjalanannya itu, kegiatannya itu, kegiatan yang mubah walaupun bukan anjuran, maka itu tidak akan ada pengaruhnya kalau dari sisi objek ini tadi. Boleh jadi pengaruhnya dari segi subjek. Subjeknya tidak ikhlas, subjeknya dasarnya haram dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau dari segi objek, tidak ada. Hanya yang memusuhi Anda yang Anda tidak boleh bantu, kalau permusuhannya itu berkaitan dengan agama atau negara. Kalau lawan Anda yang masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan ini, tidak ada salahnya Anda membantu dia. Kenapa? Karena kita tidak, kalau akhlak yang mulia, tidak membenci orang. Yang dibencinya adalah perbuatan. Beda ya? Iya. Ini jahat. Jangan benci orangnya, kejahatannya yang kita benci. Saya kira demikian. Baik sekali ya. Silakan saya pindah ke Mak Zainal. Terima kasih. Masalah zakat atau sedekah fitrah dan wakaf dengan uang tunai. Saya mohon penegasan dari Bapak Profesor, karena selama ini kalau saya dengan masyarakat itu, masyarakat sepertinya kurang percaya kalau zakat fitrah dan wakaf itu boleh dengan uang tunai. Mohon penjelasan. Iya, saya kalau dari segi pandangan ulama beda pendapat. Imam Syafi'i, anutan banyak masyarakat Indonesia, itu berkata zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Nah, tapi mazhab Abu Hanifah berpendapat boleh dengan uang. Kalau Anda tanya saya lihat manfaatnya jauh lebih banyak dengan uang daripada dengan beras. Karena apa? Mereka yang mengumpulkan dapat beras begini banyak, itu dia jual lagi dengan harga murah. Nah, maka daripada berliku-liku jalan ini, maka diberikan dalam bentuk uang itu lebih bagus. Demikian juga wakaf, saya kira bisa untuk wakaf produktif dan lain-lain sebagainya. Oke. Baik Pak Kuris, saya mau menambahkan pertanyaan ini Pak Kuris. Pak Kuris, kita kan mengerti bahwa harta yang kita miliki itu sebetulnya adalah harta yang kita sedekahkan ya Pak Kuris ya. Selalu dikatakan dalam Al-Quran sebagian dari hartamu kan Pak Kuris. Nah sebagian ini berapa banyak Pak kalau untuk sedekah? Kalau zakat sudah jelas ya Pak ya. Kalau sedekah ini berapa banyak sebagian itu? Padahal Islam juga mengajarkan kita harus merencanakan dalam kehidupan ini Pak Kuris. Itu ada tuntunan, ada seorang yang pernah ingin mensedekahkan semua hartanya. Nabi berkata jangan semua, kan kamu punya anak-anak. Jadi terus beliau bertanya, orang itu bertanya, kalau begitu 2/3, 2/3 jangan, banyak itu. 1/2, jangan, banyak itu. 1/3, orang itu terus, Nabi terus terdiam. Oke deh, 1/3, itu pun banyak. Ya tapi tidak dilarang semuanya loh. Kita bicara yang wajar nih. Ya, Sayyidina Utsman menafkahkan seluruh hartanya dalam rangka keikutsertaan dalam perang Tabuk. Sayyidina Abu Bakar
memberikan, meninggalkan, tidak meninggalkan untuk keluarganya harta benda dalam rangka hijrahnya ke Madinah. Tapi kita, kalau kita bicara begitu, tidak usah deh kita sampai ke tingkat itu, ya. Kita sampai di tingkat yang wajar-wajar deh, ya. Saya kira baik Pak Quraisy, ini giliran ibu-ibu untuk bertanya. Nanti kita akan teruskan ibu-ibu sekalian. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi segmen tanya jawab kita yang kedua ini langsung kepada ibu-ibu yang akan bertanya. Silahkan ibu-ibu. Pak Ustadz, terkadang dengan adanya satu keakraban yang erat di antara kita, kita memberikan sesuatu kepada yang lebih keadaannya maksudnya kita terkadang memberikan sesuatu yang lebih kepada yang punya, tetapi yang di bawah taraf punya kita tidak memberikan. Apakah faktor kebaikan itu faktor pemberian itu menjadi satu kebaikan gitu loh Pak? Iya, jadi Terima memberi kasih. kepada yang lebih punya itu masih termasuk baik, tidak sedekah juga, bukan begitu ya Bu ya? Iya, ada begini Bu, memberikan kepada teman itu baik, tapi itu biasanya dalam bentuk hadiah. Pernah Nabi SAW memberi hadiah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, tidak usah saya yang engkau beri wahai Nabi, masih banyak orang lain yang butuh. Nabi bersabda, tidak, saya mau beri kamu teman saya mau beri hadiah. Jadi saling memberi hadiah antar teman itu baik. Nah, tetapi dalam konteks memberi zakat ini tadi ada ketentuannya. Yang mampu tidak boleh diberi zakat, ya toh? Nah, sedekah itu kalau keadaannya sama, kita punya prioritas. Prioritas pertama itu adalah keluarga kita sendiri. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Jadi kalau ada si A keluarga, si B bukan keluarga, dua-dua butuh, maka yang kita berikan kepada keluarga kita dulu. Saya kira Jelas ya Bu ya. Kita pindah ke yang lain. Silakan Mbak. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, apakah sama nilai sedekah kita yang kita berikan kepada sesama muslim dengan non-muslim? Dan kriterianya apa saja? Apa karena dengan kedekatan dengan tetangga kita, tempat tinggal, atau juga karena keturunan dia yang non-muslim? Ya, keluarga. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin jawab bahwa itu tergantung dari prioritas. Bisa jadi ada seorang non-muslim yang sangat butuh, ada lagi muslim yang tidak terlalu butuh. Saya melihat memberikan kepada yang lebih butuh lebih wajar. Nah, tapi kalau sudah sama kedudukannya, itu hubungan keluarga, hubungan bertetangga, itu lebih wajar untuk didahulukan. Itu sebabnya Nabi ada bersabda, ada orang yang punya 3 hak, ada orang yang punya 2 hak, ada orang yang punya 1 hak. Yang punya 3 hak adalah kerabat, seagama, dan tetangga. 3. Dia seagama dan kerabat sudah lebih rendah derajatnya daripada yang bertetangga. Nah, begitu juga kalau seorang non-muslim, dia tetangga kita, dia punya hak 1. Nah, jadi nanti di sini dilihat prioritas-prioritas itu ya. Betapapun jangan jadikan petunjuk ayat kita ini, jangan jadikan perbedaan agama itu sebagai halangan untuk memberi bantuan. Iya. Jadi kalau mau menolong itu ya Pak Quraisy ya, jangan sampai pilih-pilih ya Pak Quraisy ya, kepada yang membutuhkan yang pastinya. Iya, yang butuh. Oke, ada yang lain lagi Ibu? Ya silakan Bu. Saya mau tanya Pak Quraisy, kebetulan saya ini agak ragu, suka agak bimbang gitu. Saya kan punya anak yatim 3. Kadang-kadang orang tuh mau memberikan sedekah ke anak saya 3-3-nya. Kadang-kadang bukannya saya bagaimana gitu, saya menolak. Berikan 1 saja buat anak saya, berikan yang 2 untuk yang lain. Apakah saya ini berdosa memutus sedekah untuk anak saya gitu aja Pak Quraisy? Kita lihat apa motif ibu berkata berikan pada yang lain. Iya kan?
Boleh jadi ibu berkata satu cukup karena yang lain, yang dua itu sebenarnya masih ada di antara selain dari yang dua itu yang lebih membutuhkan. Itu oke-oke aja. Nah, tapi kalau ibu berkata, udah ndak usah beri itu karena niatnya nggak mau beri atau karena tidak bersimpati kepadanya, nah itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau niatnya bahwa ini sudah ada yang lebih butuh, ada yang lebih ini, cukup satu. Ya. Saya juga saya punya teman sering ingin memberikan sedekah. Saya pernah ingin membangun suatu masjid. Terus dia katakan semua biayanya dari saya. Saya katakan saya tidak mau semua dari Anda. Saya ingin ganjaran daripada pembangunan masjid ini terbagi pada seluruh orang kaya. Ya toh? Jadi kita bisa halangi untuk itu. Jelas ya Bu ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Terima kasih. Pak Ustadz, saya akan menanyakan mengenai saudara saya kan ada yang nggak sholat, nggak sembahyang, tapi saya pengen sedekah. Pahalanya sama nggak tuh Pak Ustadz? Baik. Ini seorang Muslim yang durhaka kepada Tuhan karena dia tidak mau sholat. Saya melihat bahwa membantu orang yang taat kepada Allah itu lebih, kalau dia juga butuh, itu lebih diprioritaskan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Ya kan? Ini persoalannya di sini, dia durhaka. Kedurhakaan yang mestinya dia hindari karena dia seorang Muslim. Itu berbeda dengan orang kafir yang sejak semula keyakinannya seperti itu. Sholat, minta sama Allah rezeki, ini saya sudah kasih ya, ibadah mohon maaf, saya bilang gitu kan. Tapi saya dosa nggak tuh Pak? Mudah-mudahan tidak Bu, mudah-mudahan tidak dosa. Iya. Pak Quraisy, ada satu pertanyaan lagi. Ini tadi ibu-ibu pada bisik-bisik sama saya, Pak Quraisy satu lagi katanya. Kapan sih kita mengatakan bahwa kita tuh sudah ikhlas, betul-betul ikhlas? Ikhlas itu adalah rahasia Tuhan. Tidak ada orang yang mengetahui keikhlasan orang lain. Bahkan yang berkata saya ikhlas, jangan sampai dia belum mencapai tingkat keikhlasan. Keikhlasan itu, atau ikhlas itu, kita masih punya waktu apa? Menjelaskan. Atau nanti dalam satu episode mudah-mudahan ada kesempatan kita menjelaskan apa itu ikhlas. Yang jelas kita menyisihkan segala sesuatu yang bukan karena Allah, atau bukan yang diperintahkan Allah. Menyisihkan, tidak ada lagi kecuali yang itu. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Tapi memang sangat sulit dan sulit diprediksi apa ini sudah ikhlas atau bukan. Ya, tapi kalau kita mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini ya Pak Quraisy, yang pertama mungkin yang jangan sampai kita lupakan ibu-ibu di sini juga para panelis sekalian, pemirsa di rumah, bahwa sebetulnya harta yang betul-betul kita miliki adalah, tadi saya ulang kembali, ada 3 hal. Yang pertama adalah makanan yang sudah habis kita makan, pakaian yang kita pakai tersebut, dan satu lagi adalah sedekah yang kita berikan. Jadi apa yang kita taruh di bank barangkali itu sama sekali bukan harta kita. Belum tentu menjadi harta kita. Iya. Kemudian barangkali juga yang ingin saya ingatkan pada ibu-ibu sekalian, termasuk pada saya sendiri, karena itu saya ulang-ulang berkali-kali, bahwa jangan pernah membenci seseorang, tapi bencilah kelakuannya yang buruk. Jadi bukan orangnya yang kita benci ya Pak ya, tapi kelakuannya. Baik, insya Allah ini adalah pelajaran lagi untuk kita semua, supaya kita bisa berjalan lebih bijaksana lagi dalam dunia ini. Terima kasih banyak untuk para ibu-ibu sekalian, para panelis, juga Pak Quraisy Shihab. Insya Allah kita bisa berjumpa.